Halo Sobat Spansa, balik lagi di Markas Besar Detektif Sastra. Kita berdua siap memecahkan kode-kode paling misterius dari dunia sastra Jawa. Kalian udah siap beraksi? Tunggu dulu. Siapa bilang buang jauh-jauh deh pikiran kayak gitu? Soalnya nih, sastra Jawa itu sebenarnya kayak peta harta karun. Isinya tuh kode-kode rahasia yang super keren tentang kehidupan, alam, bahkan budaya kita. Hari ini, kita bakal buktiin kalau kalian semua itu punya bakat terpendam jadi detektif handal. Oke tim detektif, perhatian. Ini dia berkas kasus kita untuk hari ini. Ada 4 misi utama yang harus kita taklukkan bersama-sama. Mulai detik ini, kalian semua resmi kami rekrut jadi bagian dari Detektif Spansa. Siap? Mari kita mulai investigasinya. Oke, langsung aja kita terjun ke kasus pertama. Kasus Sungai yang Menangis. Alat investigasi kita kali ini namanya geguritan, atau gampangnya puisi Jawa modern. Nah, enaknya geguritan ini aturannya bebas, tapi pilihan katanya itu loh, wow, dalam banget dan penuh makna tersembunyi. Ini dia, Sobat Spansa, barang bukti pertama kita. 2 baris puisi keren dari teman kita, Tasya. Coba kita baca pelan-pelan sambil diresapi. Air mata sungai mengalir bercampur lumpur, mengeluh sakit dimakan besi yang serakah. Menarik. Coba. Menurut kalian, apa ya kode rahasia di balik kata-kata ini? Aha, misteri terpecahkan. Jadi gini, iluhe kali atau air mata sungai itu bukan air mata beneran, tapi kiasan buat sungai yang sedih karena airnya udah nggak jernih lagi, kotor, penuh lumpur. Terus, wesi sing kemaruk, itu kode rahasia buat alat-alat berat dan pabrik-pabrik rakus yang merusak alam. Jadi pesan moralnya jelas banget, alam kita lagi nangis gara-gara ulah manusia. Kasus pertama ditutup. Lanjut, Detektif Spansa. Kasus berikutnya, ini tingkat kesulitannya beda karena melibatkan kode rahasia dengan aturan yang super duper ketat. Namanya tembang macapat, jenisnya pucung, dan biasanya isinya itu teka-teki. Siap buat mengasah otak dan logika? Nah ini dia teka-tekinya. Ayo Sobat Spansa, kita coba pecahin bareng-bareng sebelum petunjuknya keluar. Bapak Pucung bukan batu bukan gunung, asalnya dari seberang. Peliharaannya sang bupati, kalau jalan si Pucung melambaikan hidungnya. Apa ya kira-kira jawabannya? Oke, petunjuk pertama. Dia itu besar, tapi bukan batu, bukan juga gunung. Apa ya? Oh, aku tahu, lemari es. Bukan itu. Apa ya? Oke, ini dia petunjuk pamungkas paling jelas banget. Kalau dia lagi jalan, hidungnya itu melambai-lambai. Coba pikir, hidung apa yang bisa melambai-lambai? Udah kebayang dong jawabannya? Aha, tepat sekali. Jawabannya adalah gajah. Ya iyalah yang punya hidung panjang buat melambai-lambai kan gajah. Keren, kita berhasil. Dan ini dia, bukti ilmiahnya. Setiap tembang pucung itu punya aturan baku yang disebut paugeran. Kuncinya ada 2, guru wilangan alias jumlah suku kata per baris, dan guru lagu alias huruf vokal terakhir di tiap baris. Nah, aturan pucung itu harus pas. 12U, 6A, 8I, 12A. Dan coba lihat, teka-teki kita cocok sempurna. Terbukti. Dengan logika, semua kode sastra bisa kita pecahkan. Kasus kedua, ditutup. Oke, Sobat Spansa. Setelah seru-seruan memecahkan kode, sekarang misi kita jadi lebih serius. Soalnya, sastra itu nggak akan ada gunanya kalau cuma jadi tulisan di buku. Pelajaran dari kasus Sungai yang Menangis tadi harus kita ubah jadi aksi nyata buat lingkungan sekitar kita. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya biar orang lain juga peduli? Nah, ini dia rencana rahasia kita. 3 langkah jitu buat bikin video kampanye yang nendang buat sekolah kita. Pertama, sorot masalahnya. Kasih lihat got yang mampet. Kedua, kasih narasi yang nusuk ke hati. Dan yang terakhir, paling penting, ajak semuanya buat bergerak. Coba deh, dengerin narasi ini. Alam ini bukan milik kita, tapi titipan untuk anak cucu. Siapa yang akan menangis saat banjir datang? Ya, tentu kita semua. Kalimat ini tuh pinter banget pakai logika sebab akibat yang kuat buat ngajak kita semua merasa bertanggung jawab. Keren kan cara membujuknya? Aksi nyata itu penting banget. Dan salah satu cara paling ampuh di zaman sekarang, ya lewat konten yang viral. Nah, untuk misi terakhir kita bakal bongkar senjata rahasia dari sastra Jawa kuno buat bikin konten media sosial yang modern dan dijamin FYP. Siap jadi konten kreator kece? Dan senjata rahasia itu namanya Purwakanti Guru Suara. Gampangnya, ini tuh seni nyusun kata-kata yang rima vokalnya sama, biar kalimatnya jadi enak didengar.
gampang diingat, dan nempel terus di kepala. Ini teknik kuno loh, dari zaman nenek moyang kita biar cerita gampang dihafal. Persis banget kan kayak tagline iklan atau lirik lagu pop zaman sekarang. Nah, lihat nih bedanya. Caption biasa, ini kupang makanan khas Pasuruan. B aja kan? Datar banget. Sekarang bandingkan sama yang ini. Mangan kupang ing pinggir karang, rasanya nendang gawe ati senang. Dengerin deh rima angnya yang asik banget. Terus dilanjutin sama rima A-nya. Jauh lebih keren dan langsung nyangkut di otak kan? Dijamin viral. Selamat Detektif Spansa, kalian semua emang luar biasa. Keempat kasus telah berhasil kita pecahkan bersama-sama. Sekarang waktunya untuk laporan akhir dari misi kita hari ini. Lihat deh, ini semua adalah peralatan detektif super canggih yang udah kalian kuasai hari ini. Dan ini tuh bukan cuma buat pelajaran bahasa Jawa loh, ini adalah skill keren buat jadi pemecah masalah dan kreator yang lebih cerdas di dunia nyata. Jadi, asesmen bahasa Jawa yang akan datang itu bukan ujian biasa. Anggap aja itu panggung pembuktian kalian. Misi terakhir buat nunjukin seberapa tajam analisis kalian dan seberapa hebat kalian sebagai detektif sastra. Apakah kalian siap? Kami yakin 100% kalian siap. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam investigasi super seru kali ini, Sobat Spansa. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya yang lebih menantang. Spansa, go, fight, win!